Jadi dengan kita membaca itu kita bisa keluar dari kemiskinan, kita bisa mengatasi semua problem yang ada di hidup kita dengan membaca. Halo guys, balik lagi di podcast Kampus Inspiratif ya. Podcast kita bersama, podcast UBB Bekisah. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai gitu ya, tapi penuh inspirasi bareng teman-teman mahasiswa dari Duta Perpustakaan di kampus kita, kampus tercinta Universitas Bangka Belitung. Iya. Boleh kenalan dulu? Nah, kita kenalan dulu ya guys sama dua mahasiswa kita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat tingkat literasinya sangat tinggi gitu ya. Disebut Duta Perpustakaan pasti minat bacanya tinggi dong ya, gitu ya. Oke, boleh kenalan dulu kali ya. Halo, siapa namanya? Halo. Iya. Boleh Ya? dong kenalan satu-satu. Udah di-spill nih nama Aduh, aku tadi ya. maaf Bapak. Maaf ya. Halo teman-teman, halo sahabat literasi. Sebelumnya kenalin, nama aku Firwadi Astrolio, tapi teman-teman lainnya biasanya manggil aku itu Astro. Aku berasal dari Prodi Akuntansi semester 3 angkatan 24. Dan aku sekarang alhamdulillah diamanakan menjadi Duta Perpustakaan tahun 2025. Luar biasa banget, 2025 ya, udah mau habis lagi kan? Oke. Baru menjabat nih Bu ya. Oh, baru menjabat ya, Mau habis lagi kan tahunnya. Oke, next satunya siapa nih? UBB Bekisah, kenalin, aku Laura Enji, biasanya aku dipanggil Enji, panggil Laura. Kalau mau nemuin aku ada di kantin, aku lagi di perpustakaan, aku di Fakultas Hukum, tapi sering juga kalau mau ketemu aku di perpustakaan. Aku mahasiswa hukum, Fakultas Hukum, jurusan hukum, sekarang semester 1. Canda, semester 5 guys. Tapi nongkrong juga bener di kantin ya? Ya iya. Oh ya iyalah ya, oke lah. Oke, jadi Laura sama Astro ya. Nah, ini kita bisa cerita-cerita dikit dong. Awal mula kalian bisa dimandatkan sebagai Duta Perpustakaan. Tolong bisa saking semangatnya ya. Bener banget nih Bu ya. Udah ternyata nih Bu. Oke, baiklah. Jadi gimana nih ceritanya? Kenapa kalian bisa ditunjuk jadi Duta Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung? Boleh siapa dulu nih? Jangan rebutan, jangan berteman ya. Oke, aku duluan yang ini ya. Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya itu Perpustakaan UBB itu ngadain pendaftaran untuk pemilihan lomba ataupun lagi ada event nih kayak. Nah, sebenarnya bukan cuma Duta Perpustakaan aja, ada dia itu kayak resensi buku, ada juga mencari buku dan semacamnya. Nah, kebetulan ada lomba Duta Perpustakaan di pamfletnya tuh. Lomba Duta Perpustakaan. Ya, ini Bu, bilang kayak wah apa nih kan, coba nih kan. Yang awalnya kayak nggak tahu nih kan, jadi tiba-tiba dikasih teman itu kan. Jadi aku coba daftar, awalnya itu pendaftaran berkas terlebih dahulu Ibu. Administrasi lah ya. Iya benar Bu, jadi kayak kita melamar administrasi. Nah setelah itu baru pengumuman yang lolos, dan alhamdulillah nama aku salah satu yang lolos di 40 orang yang lolos di seleksi administrasi. Nah setelah itu kita itu ada namanya host country ataupun kayak training itu Bu. Kalau dibilang duta-duta itu kayak karantina itu Bu. Nah jadi habis itu tuh kami diberikan pembekalan oleh 3 materi yang luar biasa. Salah satunya itu cara materi menjadi content creator nih Bu. Nah jadi kayak dikasih materi yang luar biasa oleh para narasumber. Setelah itu kita ada seleksi, yaitu tahap buat video nih Bu. Oh banyak ya yang ikut daftar ya? Yang waktu di pengumuman di tahap video itu ada sekitaran 20 orang kayak 20 orang yang diterima itu Bu, yang lolos tahap selanjutnya itu. Nah buat video habis itu pengumuman 10 besar. Dan aku mau kasih info ya, waktu itu aku tuh kayak overthinking karena aku ada di posisi 5 ya Bu. Karena perpustakaan itu yang buat mungkin beda dari duta lain tuh, kita tuh transparan langsung nilainya Bu. Ketika udah seleksi langsung ada pengumuman di IG nanti. Dan aku posisi kelima kayak kayaknya nggak bisa nggak ya ini, soalnya tinggal satu seleksi lagi wawancara. Iya, dan alhamdulillahnya pada saat sesi wawancara dan pengumuman di hari finalnya aku dinobatkan menjadi Duta Perpustakaan tahun 2025 untuk prianya atau lelakinya. Untuk cowoknya lah ya. Benar, jadi emang harus pasangan ya, gitu ya. Oke, kalau kamu sendiri, kalau Laura sendiri gimana? Kalau aku sendiri kali ya Kak. Kakak atau ibu ini? Iya. Aduh, kayaknya kakak ada yang cocoknya. Iya kan?
Face-nya masih cocok lah ya. Kita panggil kakak aja kali Oke ya, lah. biar lebih enak. Oke. Bener kata Asro tadi ada beberapa tahap. Kenapa aku mau ikut? Aku angkatan 2023 di UBB kan. Jadi angkatan 23 itu adalah angkatan terakhir buat daftar menyalonkan dirinya sebagai duta perpustakaan. Untuk bisa jadi duta perpustakaan. Yes. Jadi kalau ya. aku cobanya tahun depan itu nggak ada lagi kesempatan buat aku. Karena nggak ada lagi angkatan 23. Oke. Jadi angkatan 23 Iya, tahun ini terakhir yang- ya. Yes. Oke. Terus aku berpikir kan, ini kalau aku nggak coba, aku bakalan nyesel deh. Apapun akhirnya, kalaupun nggak dapet yang kemarin ya kak, aku nggak apa-apa. Yang penting aku udah nyoba daripada aku nggak nyoba sama Iya. sekali. Iya benar, benar kan? setuju. Aku benar. coba sama temen aku, kita bestie waktu itu. Dia pintar juga, cuma belum rezeki aja kali ya. Tapi tetap semangat buat Audia. Audia, hai Audia. Terus ya benar kata Astro, kita ada tahap administrasi, habis itu in-house training, wawancara, dan tes tertulisnya. Bener, terus Tes itu tertulisnya ada loh kak. pengumuman top 20 ya. Yes. Terus Panjang ya ternyata panjang, ya. iya. Oke. Jadi bukan cuman karena aku kemarin mikirnya kalau seorang duta itu dia harus cantik, harus apa, ternyata Tapi enggak. cantik juga. Kan setiap perempuan itu Masya cantik, Allah. gak mungkin dong perempuan Bener, ganteng. bener. Iya nggak sih? Itu Bener kan? cowoknya. Itu ganteng. Oke, terus? Terus dari itu ternyata administrasinya lolos, tertulisnya lolos. Di waktu wawancara aku down banget. Kenapa? Aduh, karena salah satu pewawancaranya itu belum ada bangka, dia udah ada. Pak Willy. Hai, Pak Willy. Halo Pak Willy. Pak Willy itu keren banget, dia sarjananya di luar negeri kalau nggak salah apa sih? Oke. Aku Lupa lupa. juga deh. Yes. Iya. Tapi belum ada bangka, dia udah ada dan dia motivasi banget buat kita. Aku waktu wawancara, aku pengen ngundurin diri kak, karena down banget. Bener-bener down banget mentalnya, Kenapa? Mungkin karena pertanyaan di luar ekspektasi kamu atau gimana? Yes, aku takutnya gitu ya. Terus kita waktu Bener, waktu wawancara. semua 10 finalis itu kayak dibantai abis Yes. gitu oleh benar-benar keluar overthinking. Oh iya. Ternyata semuanya emang sama. Oh. Beliau memang sebagai apa, Pak Willy ini? Pak Willy awalnya itu dia tuh sebagai pemateri kami, kan? Ya, pemateri saat in-house training itu ya kayak. Sekaligus beliau juga Ah, menyeleksi ya berarti ya. dia pelopor Bujang Dayang Bangka. Oke. Bujang Dayang Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Jadi beliau udah ini banget. Bener. Proper Yes. banget lah ya gitu. Oke, habis itu aku takut banget waktu itu ya, Astro. Kita semua ya, Astro, semua 10-10-nya takut banget. Aku WA ibu aku kan, inilah doa orang tua. Gak pernah gagal. Aku bilang sama ibuku. Sedih lagi kalau udah ngomongin orang tua Yes. kan. Aku ngomong sama ibuku, Bu jangan lupa doa ya, udah doa aku. Siap Ya. anakku, dia bilang, ibu pasti doa. Begitu doa dilangitkan, dah. Yes. Terus aku bagiannya lama lagi waktu itu dipanggilnya, aku foto, Bu panik Bu, nggak usah panik, doa. Iya doa ini Bismillah Kak. aja Bismillah gitu aja ya. kan. Terus pas udah selesai aku wajah sedih ya karena takut banget nggak lolos itu. Aku bilang sama ibuku, kayaknya nggak lolos deh Bu, aku bilang. Siapa bilang? Dia bilang, ibu aku bilang kan, nggak mungkin nggak lolos, yakin aja doa, dia bilang kan. Nah, habis itu pas hari pengumumannya, penganugerahannya, aku nggak berharap buat Iya. Tunggu sorry, berapa peserta waktu itu? Kalau yang seluruhnya itu ada sekitar 40-an lebih. Yes. Oh, Habis banyak itu, juga ya. Abis tertulis itu pengumuman tahap in-house Iya, training iya, itu 20 iya. orang di sini. Oh, 20. Iya. Sampai wawancara itu 20 orang itu lah. Enggak, 10. Oh, 10. Abis Oh, itu sampai. baru buat video kami. Abis itu pengumuman top 10-nya. Oke, banyak juga ya. Kalau aku di sana kayak kalau udah pengumuman top 10 kayak aku udah pasrah kayak udah yang penting aku udah top 10 ya. Kayak rezeki. Udah hopeless lah ya Bener, gitu. tinggal rezeki Iya, gitu kan. tinggal berdoa aja kan gitu kan. Karena kandidatnya tuh kayak bener-bener orang-orang yang menurutku keren-keren abis semua kandidatnya. Iya. Bener-bener orang yang kayak full power, orang yang punya basic di public speaking juga, apalagi konten-kontennya kayak. Yes. Boleh sih dicek di video perpustakaan itu, video-video mereka tuh keren-keren banget. Keren-keren sih, ya. iya.
nggak nyangka aja ya ternyata bisa sampai tahap itu. Aku waktu pergi Panugrahannya kan hujan ya, Astro ya. Aku nggak ada feeling buat aku lolos Kak. Aku nyantai naik motor. Aku sampainya pas udah dibagi-bagi hadiah-hadiah lainnya. Terakhir itu duta kan, ya udah aku naik. Aku orangnya, aku berani memulai, aku berani nyelesainnya. Apapun struggle-nya, apapun akhirnya mau luka atau enggak, aku harus selesain. Bener. Mau nggak mau. Jadi ya udah hari itu aku ya udahlah kalau nggak dapet, udah maju, nggak dapet, nggak apa-apa. Itu bentuk tanggung jawab diri aku untuk memulai sesuatu. Berarti aku siap untuk menerima segala konsekuensinya gitu ya. Luar biasa banget. Tapi emang maksudnya duta perpustakaan. Kalau perpustakaan kaitannya sama buku ya biasanya, nggak jauh-jauh dari buku gitu. Emang ini ya kalian tuh emang minat bacanya itu emang udah dari kecil atau emang ya baru sekarang ini aja karena karena pengen ikut duta perpustakaan atau gimana sih sebenarnya dulunya? Emang istilahnya memiliki minat baca yang tinggi lah sejak dini gitu atau gimana, coba ceritain. Kalau aku sendiri memang dari kecil atau dari SD aku orangnya sastrawan banget nih Bu. Aku sastrawan ya. Aku tapi jurusannya akuntansi. Bener. Harusnya masuk sasing. Aduh. Aku dari mulai berkarir di dunia seni itu di SD kelas 3 kalau nggak salah. Aku ikut lomba puisi terus sama monolog. Sampai sekarang aku masih aktif di monolog di Sumatera Selatan. Sering ikut lomba juga? Iya, sering ikut lomba monolog, terus seni, puisi kayak musikalisasi puisi dan semacamnya, drama itu. Nah, dari sanalah kayak itu kan kayak berhubungan ya antara literasi dengan sastra-sastra. Betul. Nah, dan di sana juga aku baru kayak menyadari ternyata basic aku emang di sini. Terus waktu aku juga menginjak waktu mau ke SMP, ternyata ada hobi baru nih yang aku munculin waktu saat COVID kalau nggak salah. Itu ternyata aku hobi baca buku dan juga hobi nulis buku. Karena mungkin kalau masa COVID tuh masa-masa yang gabut banget gak sih? Bener. Iya kan, maksudnya keluar juga kan nggak dibolehin pemerintah waktu itu kan. Jadi ya udah kayak di rumah aja mau ngapain nih gitu ya. Tapi disibukkan dengan kegiatan yang sangat bermanfaat, baca buku gitu loh. Iya kan, pemuda sekarang kan jarang banget yang iya kan, ke buku gitu larinya gitu kan. Makanya kayak malah baca di itu aja kan. Oh gitu ya. Jadi ini ya memanfaatkan waktu luang untuk. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku kalau baca buku tentang ilmu-ilmu itu aku jujur aja sedikit kurang sih Kak. Cuman kalau buat baca novel, komik aku suka banget. Orang bilang kayak ngapain sih suka-suka baca kayak gitu, ilmunya nggak ada. Ada. Iya. Apa kita kayaknya misal kita baca novel nih ya Kak, kita merasa ada di posisi tokohnya. Oke, tokohnya kayak baik. Kita bisa empati sama orang lain. Ngerti nggak Kak? Jadi kayak energi kita tersampaikan ke kita gitu ya. Terus kita bisa implementasikan itu dalam dunia nyata gitu ya. Karena memanusiakan manusia lain itu memanusiakan manusia, bener. Harus. Ya, aku setuju sih itu. Makanya kalau buat baca buku itu bukan nggak mesti juga sih, kayak ngapain sih baca novel, baca komik, nggak penting banget. Nggak, semua buku yang kalian baca itu penting. Iya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin ada dari sisi apa yang kita bisa melihat kebaikan dari buku itu gitu ya. Buku kan juga nggak cuman ya buku mata pelajaran atau apa, buku itu kan banyak. Ya masih mending orang menyalurkan hobi dengan membaca buku gitu ketimbang maksudnya dengan hal-hal yang nggak berguna gitu. Tapi kita berbicara soal buku ya, di era yang sekarang ini buku kan udah agak bergeser nih ya. Iya kan? Nah di era digital sekarang kita udah pakai HP dan segala macem gitu. Bahkan pembelajaran pun kita juga udah pakai HP gitu. Termasuk kita dalam menggunakan bahan ajar gitu. Kadang-kadang dosen juga memberikan e-book ya, hanya e-book ya, bukan berbentuk cetakan gitu kan. Nah itu kalian memandang itu gimana gitu? Oke, kalau dari aku sendiri Bu ya, sebenarnya satu yang aku akan bilangin ke kalau ketika mereka hanya memanfaatkan digital, mereka itu nggak akan bisa ngerasain vibes gimana tenangnya dan gimana fokusnya kita kalau kita ke perpustakaan ya Bu. Nah jadi yang pernah aku banding itu adalah ketika aku dikasih e-book ataupun disaranin dosen buku-buku disuruh baca digital sekarang itu, aku rasain tuh pasti nggak ketenangan dalam pikiran. Kayak aku tuh pasti kayak
baca selembar 2 lembar pasti ada notif itu macam notif TikTok atau Ke semacamnya distract. ke distract langsung Iya. maksudnya pindah habis itu ya gagal fokus kita tuh pecah jadi Bu. Nah kalau aku ke perpustakaan itu bener-bener aku udah tahu nih perpustakaan ini memang nggak boleh bersuara nggak boleh itu kan jadi orang pun juga menghargai yang lainnya. Nah ketika aku di perpustakaan membaca ataupun cari referensi-referensi semacamnya aku ngerasain kayak bener-bener aku dapet dari itu semua Bu. Aku bener-bener kayak tenang bacanya kayak relax Gitu ya. Jadi iya ya, maksudnya vibes ketenangan di ruang perpustakaan tuh dapet, terus bisa fokus gitu ya. Tapi kan maksudnya sumber belajar kan, maksudnya ya dari internet, macem-macem, dari ya mungkin dari podcast gitu ya, dari YouTube, dari TikTok, Instagram. Kamu sendiri ngelihatnya gimana? Sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau aku ya Kak mau digital Kak, entah buku Kak, itu kesadaran kita buat baca. UNESCO meneliti bahwa kalau kita sering baca itu 41 juta jiwa itu akan keluar dari kemiskinan loh Kak. Dengan kita yang membaca apapun. Ini penelitian ya. Ini UNESCO ya yang ngomong ya. UNESCO bilang kalau kita rajin baca apapun itu yang kita baca, kita bakalan keluar dari kemiskinan. Jadi dengan kita membaca itu kita bisa keluar dari kemiskinan, kita bisa mengatasi semua problem yang ada di hidup kita dengan membaca. Karena sebenarnya literasi, ya namanya literasi ya, membaca, memahami, memilah informasi, bener nggak sih? Kadang-kadang saya juga heran juga dengan orang yang melemparkan kadang-kadang komentar yang negatif atau apa tanpa kita membaca, hanya membaca highlight judulnya aja, atau kita hanya melihat video itu 1 sampai 3 detik saja, gitu. Lalu kemudian kita bisa sebarkan itu ke media sosial kita, padahal kita nggak tahu sumbernya seperti apa, bener atau enggak. Nah jangan-jangan kita sedang menyebarkan hoax dan sebagainya gitu ya. Nah ini emang dampak ya digital emang luar biasa sekali. Makanya kenapa saya setuju bahwa literasi ya baik maupun literasi buku ataupun berpindah digital itu semuanya bagus gitu loh kalau kita bisa menggunakan digital ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Maka ya tingkatkan literasi kita lah untuk bisa itu ya mengentaskan salah satu mengentaskan kemiskinan ya. Nah ini UNESCO ini yang ngomong ya. Iya jangan salah. Nah, tentunya sebagai duta perpustakaan ya, kalian punya ini nggak sih terlibat dalam berbagai kegiatan nggak sih? Nah, apa aja yang udah kalian lakuin gitu sebagai duta perpustakaan nih, kegiatan-kegiatannya apa aja sih gitu? Biar teman-teman yang mungkin next duta perpustakaan 2026 berarti ya? Ya, next tahun 2026. Per tahun. Kapan tuh pergantiannya? Bulan Januari atau kapan tuh? Bulan November sih kayaknya. November ya. Di September. Karena per 1 tahun ya. Iya. Nah, ini mungkin buat wejangan teman-teman yang mau menjadi next duta perpustakaan. Nah, ini bisa cerita. Aduh, gimana ya? Oke. Kebetulan kalau kegiatannya duta perpustakaan itu selalu dilibatkan tentunya kegiatan. Salah satunya kemarin perpustakaan UBB itu telah melaksanakan kegiatan berupa seminar pemanfaatan AI nih, Bu. Dan seminar pemanfaatan AI dalam luar biasa itu. Dalam penyusunan tugas akhir. Waduh, luar biasa jadi ini. UBB memberi wadah untuk kita belajar memanfaatkan AI untuk tugas akhir kita, untuk skripsi, misalnya untuk publikasi juga mungkin kan. Ini bagus ini. Iya. Dan kebetulan kemarin itu kami berdua itu selalu dilibatkan misalkan jadi MC-nya, jadi moderatornya. Nah, kebetulan aku kemarin jadi moderatornya nih, Bu. Nah, di sana itu kayak langsung dilibatkan. Dan bukan sekali 2 kali ini aja sih, ada beberapa event dari perpustakaan itu dari mulai kayak kemarin itu ada Lokakarya kayak. Lokakarya itu kami juga dilibatkan dalam hal tersebut. Dan juga tentunya yang paling serunya adalah konten ataupun menjadi model dari perpustakaan Universitas Bangka Belitung nih, Bu. Wajib ya. Iyalah kita konten. Kepala upahnya siapa? Bapak Suhaidar. Hai Pak Suhaidar. Suka banget tuh nontonnya. Hai Pak Suhaidar. Hai Pak Suhaidar. FYP TikTok Bapak selalu berseliweran di HP saya. Ubur-ubur ikan lele. Iya. Apalagi dengan motor King-nya itu ya. Iya. Dan beliau juga ini sih, maksudnya luar biasa ya, maksudnya dengan konten-kontennya yang juga kadang-kadang juga buat leluconan aja, tetapi juga ada yang mengedukasi, mempromosikan perpustakaan gitu ya. Ini beliau luar biasa sih. Terus ada lagi apa lagi? Kalau untuk itu kalau untuk saran mungkin untuk
biar tahun 2026 nanti teman-teman, kenapa sih teman wajib daftar ataupun wajib ini adalah yang pertama teman-teman tuh bakal dapat poin plus di mana ada trigger ataupun hal yang mendesak diri teman-teman itu buat menjadi agen perubahan menurut aku sendiri. Ya, karena aku ketika setuju. kita udah bermitra bersama perpustakaan ataupun itu, kita tuh akan berusaha kayak mencari gimana ya biar aku bisa mengajak teman-teman yang lain dalam hal positif itu biarnya suka membaca juga. Itu jadi menurut aku ketika kita di kelas itu kayak mencoba mengajak itu kayak mereka tuh pasti iya kan kamu ketua perpustakaan wajar dong ini. Jadi kayak wajib dong kan, gitu. Jadi kayak ngajak teman-teman tuh kayak tapi memang dengan hal tersebut mereka tuh kayak yang awalnya nggak tahu kalau di perpustakaan itu banyak hal yang luar biasa mereka datang kayak salah satunya pojok statistika di perpustakaan ada itu juga Ibu. Terus bisa juga mengakses jurnal nih di sana. Jadi untuk teman-teman saya itu ibaratnya gini, orang belum tahu kita udah tahu duluan. Iya, dan tugas kalian untuk mempromosikan perpustakaan itu sendiri kan. Oh ternyata banyak sekali nih manfaatnya terutama buat mahasiswa dan juga dosen ya, sivitas akademika lah yang ada di UBB gitu. Berarti banyak juga ya. Iya, Bu. Kalau ngonten sering sama Pak Suhaidar atau harus ngonten sendiri gitu atau gimana? Cara kalian mempromosikan perpustakaan gimana? Kalau sering ya nggak terlalu sering juga karena Bapak Suhaidar juga ada kesibukan tersendirinya tentunya di tengah dia juga dosen kan mengajar juga. Tapi kalau di sela-sela waktunya kami tentunya ngonten juga sama dia untuk memberikan edukasi tentang perpustakaan. Berarti media sosialnya isinya perpustakaan semua, enggak juga? Akhir-akhir ini iya deh kayaknya ya. Aduh. Iya, baru kayak konten-konten tentang kenapa sih harus ke perpustakaan? Iya, itu yang penting kita sampaikan kepada teman-teman kita gitu loh. Kenapa sih harus ke perpustakaan? Apa manfaatnya gitu? Kadang-kadang kan mereka ya udah sih baca aja dari HP atau laptop. Tapi kan kadang-kadang kalau baca dari HP itu ini ya matanya sakit atau kedistrak notifikasi dan buka satu slide, 2 slide, 1 halaman, 2 halaman udah capek duluan gitu. Tapi kalau di perpustakaan itu vibes ketenangannya itu sih. Iya. Terus satu lagi yang aku mau pamerin lah itu. Boleh. Adalah ketika menjadi duta perpustakaan yang muncul paling hype itu adalah personal branding Ibu. Luar Jadi biasa. ketika ada konten-konten yang dibuat itu tuh kayak dia kan ada kolaborasi dengan kami kan. Jadi aku terima kan. Di sana tuh benar-benar kayak IG kita tuh kayak IG orang-orang yang memang kayak di IG TikToker semacamnya kayak edukasi. Kita bisa memberikan edukasi. Jadi branding tuh naik. Jadi pas di kelas itu banyak ada beberapa orang nge-DM kayak Astro perpustakaan buka jam berapa, ini jam berapa. Berarti kan branding kita udah tersampaikan dengan mereka itu sih. Kalau mau jadi artis mendadak boleh tuh ikut duta perpustakaan. Iya, tapi jangan sampai cuma FYP sesaat aja ya, habis itu terus tenggelam, ya harus konsisten gitu ya. Benar. Kalau jadi konten kreator harus konsisten gitu. Ada lagi nggak kegiatan lain? Coba Laura, kalau dari Laura sendiri apa? Kegiatannya karena kita baru jadi duta perpustakaan itu ya baru bikin konten gitu. Konten gitu ya. Baru berjalan berapa bulan sih berarti? 2 bulanan ya. Sebulan atau 2 bulan? Dari September kan? Dari September. sebelum UTS, 1 minggu sebelum UTS. Iya, 1 minggu sebelum UTS. Kapan lagi UTS tuh? UTS tanggal Udah awal awal Oktober. Iya benar gak sih? Iya, awal iya. Oktober. Ya ini kan pembelajaran udah berjalan 3 minggu kan. Oh iya baru banget ya berarti ya. Baru-baru aja udah diundang itu ya, udah jadi moderator, MC. Ya artinya harus ini sih, harus giat untuk mempromosikan pentingnya untuk pergi ke perpustakaan, pentingnya untuk membaca gitu ya. Ya biar teman-teman kita juga nggak kalau kita berbicara digital ya tidak menyebarkan hoax dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang membaca hanya setengah, padahal kita membaca harus sampai akhir. Membaca video lagi, nonton video itu kan juga bagian dari literasi ya kan. Nah jadi harus menonton ya dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah, harus kita sebarkan gitu aja. Nah mungkin terakhir lah sebelum kita tutup, boleh kasih pesan-pesan gimana? Dulu nggak, Kak? Boleh. Apa itu? Mau Udah terakhir aja nih ya. Aku mau bilang sama mahasiswa UBB, tempat yang paling tenang, adem, kayak menenangkan itu cuma di perpustakaan. Aku rasa karena apa? Ruangnya dingin.
Ruangnya Promosi. dingin. Ruangnya promosi dikit, Kak, ya. dingin, ibu-ibunya ramah-ramah, ya Ramah-ramah. enggak? Wifi-nya kenceng nggak? Wifi-nya kenceng. Wifi terkencang itu ada di perpustakaan. Terus kalau kita istirahat nih ke perpustakaan, kita seorang muslim nih, ada musola di sana, WC benar-benar. terwangi Baru ada di tahu saya ada musola di Yes, perpustakaan. Di perpustakaan ada musola kak. Iya. Nggak tahu kan, bersih banget, wangi banget. WC Iya. terwangi ada di Perpustakaan. perpustakaan. Jangan sampai dengan pesan kalian begitu tiba-tiba mereka datang rame hanya ya. untuk bukan hanya untuk numpang ke kamar mandi aja. Jangan dong. Jangan ya. Yes, Jangan jadi, ya. Jadi aku rasa di Universitas Bangka Belitung yang segede Planet ini, Aduh. segede-gedenya itu tempat yang paling ternyaman itu ada di perpustakaan UBB. Apalagi kita lagi renov, mau cat-cat Iya. ulang, ya lebih estetik tempat kita buat nongkrong Oh santai. iya, perusahaan lagi direnov loh sekarang ini. Oh ya. Yes. Apa nggak lebih bagus itu? Apa nggak lebih nyaman? Yes. Iya lagi. Tapi buku-bukunya update ya? Yes, update. Buku-bukunya banyak ya. Banyak, betul. Iya. Saya ada beberapa kali sih datang ke perpustakaan ya untuk healing dan mencari ketenangan gitu. Karena di sana ya bener tempat ternyaman yang bisa kita salurkan untuk ya misalnya mengerjakan artikel atau kadang saya bikin materi gitu ya. Oh, luar biasa ya. Berarti mau ditingkat atau gimana? Berapa lantai? Rahasia, kita rahasia. dulu. Rahasia. Masih rahasia. Kita lihat next ke depannya bakal jadi Iya, apa. biar makin banyak yang penasaran terus datang ke perpustakaan kan. Iya. Perpustakaan juga buku-bukunya nggak cuma buku ilmu pengetahuan aja, ada novel. Novel ada ya. dong. Ada ya. Karena kan kita ini ya, ada juga jurusan Yes. sastra kan. Iya, jadi Apa yang nggak ada di perpus itu ada semua. ada semuanya Kalau ya. di konten kami itu hal apapun bisa terjadi di perpustakaan dan Universitas Bangka Belitung. Dengan kita Aurelio, Aurelio. Oke, apa itu Aurelio? Laura, Aku taunya Aurel Aurelio. Irmansyah. itu nama kita guys. Duet ya jadi ya. Iya. Hanya pasangan duta perpustakaan aja ya. Nggak lebih ya. Kita serahkan kepada Allah. Oke, baiklah. Jodoh nggak ada yang tahu ya? Yes. Ya, pesan-pesan terakhir deh buat teman-teman ya. Pesan buat teman-teman mahasiswa yang biar mereka makin cinta buat baca buku. Untuk berkunjung juga ke perpustakaan. Oke, kalau dari pesan aku sendiri untuk teman-teman, terkhususnya mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jangan pernah tinggalkan atau jangan pernah hilang dari literasi ataupun membaca. Karena oke lah, teman-teman misalnya nggak mau ke perpustakaan atau memang masih belum menerima diri teman-teman di perpustakaan, tapi setidaknya teman-teman jangan lupakan membaca ataupun cari berita-berita yang memang bisa memberikan hal yang bagus untuk teman-teman sendiri. Karena pada dasarnya miskomunikasi ataupun hoax itu sangat menghancurkan generasi-generasi kita. Betul. Banyak sekali pesan-pesan yang menggiring opini sehingga menguasai emosi kita, dan kita juga tanpa kita sadari kita menjadi orang atau pelaku yang menyebar berita hoax itu. Oke, kalau memang kita nggak tahu video-video itu, namun yang aku pesankan ketika kita emang tidak tahu, kita cari tahu dulu. Jangan langsung share, jangan langsung langsung FOMO kata orang itu. Jadi ketika kita udah tahu, kita nggak akan menjadi pelaku yang tersembunyi itu. Oke, mantap, luar biasa. Sangat luar biasa ini. Dari Laura ada nggak tambahan? Nah, kalau dari aku ya itu dari segi astro. Kalau aku dari segi Laura. Akademis banget ya. Yes, aku dari perempuan nih, Laura Enggi. Oke, Laura Enggi. Calon ibu dan kita semua calon ibu. Aku berharap perempuan-perempuan di luar sana kita saling meningkatkan baca. Karena apa? Kita melahirkan generasi penerus bangsa. Kita harus membentuk generasi bangsa ini dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Dari mana? Bersumber dari diri kita sendiri sebagai ibu. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Aduh, luar biasa. Yes. Kayaknya konten-kontennya juga banyak yang kaitannya sama perempuan nih ya kayaknya ya. Ini pakai sound, Bu. Yali. Yali gitu ya. Nanti kita edit. Oke, sudah ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Thank you ya Aurelio, Laura dan juga Astrolio. Astrolio udah banyak
ngasih kita insight gitu ya, bahwa kalau kita datang ke perpustakaan itu bukan hanya untuk membaca, tetapi di sana ada ruang untuk tumbuh dan juga berkarya. Bener ya? Oke, thank you ya. Semoga makin bisa menginspirasi dan juga bisa terus berkarya ke depannya. Oke, sampai jumpa ya di episode UBB Berkisah selanjutnya gitu ya. Tetap semangat, tetap cerdas, kemudian jangan lupa untuk selalu membaca, karena dengan membaca akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Bye bye. Salam literasi. Salam literasi.